tampil ciamik bersama Dewa United di musim 2024-2025. Apakah kans Egy Maulana Fikri menembus timnas senior di laga round 3 melawan Australia dan Bahrain akan terwujud bersama pelatih baru kita, Patrick Kluivert? Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua supporter timnas Indonesia. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang ditunggu-tunggu melawan Australia dan melawan Bahrain di GBK Indonesia. Luar biasa, pertandingan yang ditunggu banyak insan sepak bola Indonesia khususnya. Dan dalam perjalanan ini ada sedikit yang menarik buat saya untuk kita bahas di video ini, yaitu Mas Egy Maulana Fikri. Mas Egy ini mulai melambung lagi namanya bersama Dewa United dengan 11 gol dan 4 assist dalam 24 pekan, mengantarkan Mas Egy masuk 5 besar top skor sementara Liga 1 dan satu-satunya pemain lokal yang mampu menembus top skor sementara 5 besar di Liga 1. Aplaus untuk Mas Egy karena memang luar biasa. Dalam penampilannya Mas Egy memang ya istimewa. Kalau yang sering lihat Dewa United main ya, sering jadi kapten. Ada beberapa video ya yang berseliweran di media sosial, Mas Egy memberi semangat di ruang ganti layaknya Mas J.I.J lah. Dan memang tampilan di lapangan sangat ciamik. Terakhir di Liga 1 mencetak gol di gawang Persik Kediri dengan gol chip ya, di chip bolanya masuk ke gawang Persik Kediri. Luar biasa karena memang dalam musim ini Dewa United bermain apik secara tim dan pemain-pemainnya memang luar biasa. Mas Egy bisa dikatakan tertolong atau dibantu dengan tim yang luar biasa hingga mampu menampilkan permainan terbaiknya di musim ini. Karena memang Liga 1 masih ada 9 laga sisa ke depan untuk Dewa United dan bisa menorehkan gol lagi Mas Egy dalam 9 pertandingan nanti ke depan. Baik gol, baik assist. Dan di Dewa United sendiri Mas Egy sering mendapatkan bola dari Mas Messi Duru, salah satu pemain yang sering membuat assist di Dewa United. Dibantu di lini tengah ada Mas Kambuaya yang beberapa kali sering memanjakan Mas Egy atau penyuplai bola ke depan, karena di depan sendiri Mas Egy bermain dengan Alex Martin yang lagi naik daun dan menjadi top skor sementara Liga 1 Indonesia. Dan ada satu pemain yang juga luar biasa di Dewa United, Mas Hugo Gomez. Jadi di tengah itu memang membantu sekali dalam performa Mas Egy Maulana Fikri di Dewa United. Dan tanpa mengecualikan semua ya, jadi tim Dewa United ini memang lagi moncer-moncernya, dan di dalam moncernya itu ada satu nama pemain timnas kita yang ikut moncer, salah satunya Egy Maulana Fikri. Harapan kita sebenarnya Mas Egy bisa mendapat kesempatan lagi untuk tampil di timnas Indonesia, karena dalam round 3 ini Mas Egy baru tampil sekali ketika bermain melawan Arab Saudi di Arab Saudi sana. Hanya dalam waktu 10 menit kita mampu menahan di Arab Saudi sana dengan skor 1-1. Dan itu pertandingan Mas Egy ya, terakhir di timnas Indonesia. Karena setelah itu Mas Egy 3 kali tidak masuk di SP, melawan Jepang, melawan Arab Saudi di sini, dan melawan Bahrain. Kemudian ketika melawan Australia di Indonesia dan melawan Cina di Cina sana, Mas Egy masuk sebagai pengganti di bangku cadangan, tapi tidak diberi kesempatan untuk bermain oleh STY.
Dan pada saat ini harapan itu terbuka kembali karena memang tim kepelatihan berganti dari coach STY ke Patrick Kluivert dan tim. Dan beberapa kali Patrick Kluivert di bulan Februari kemarin, awal Februari, sudah mulai jalan-jalan meninjau pertandingan. Salah satunya ya ada Persija melawan Dewa United dan beberapa tim lainnya. Ya semoga saja Mas Egy ini bisa tampil kembali di timnas Indonesia karena memang sedang naik daun performanya. Pemain ini sebenarnya pernah bermain atau merasakan atmosfer sepak bola Eropa. 2008 tepatnya Mas Egy bermain di Liga Polandia bersama Lesia Gdańsk. Bacanya apa itu ya? Dengan kontrak 3 tahun cuman baru berjalan 1 musim ya. Akhirnya Mas Egy pindah ke Liga Slovakia bermain bersama klub Senica. Di sana cukup apik bermainnya Mas Egy, mendapat menit bermain 20 laga dimainkan dengan total 2 gol di sana. Jadi menit bermainnya banyak di Senica. Kemudian pindah lagi masih sama di klub Slovakia bersama tim Vionzlete sampai 2022. Dan setelah selesai karena memang tidak mendapat bermain banyak di sana, Mas Egy memutuskan balik ke Indonesia di periode 2022-2023 di pertengahan musim Liga 1 tepatnya, dan langsung berlabuh ke Dewa United. Dalam 10 laga, Mas Egy mampu mencetak 1 gol di musim perdananya bersama Dewa United di Liga 1. Di musim kedua 2023-2024, Mas Egy mampu mencetak 8 gol dan 7 assist dalam 30 laga bersama Dewa United. Dan sekarang di musim 2024-2025, Mas Egy mampu mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 25 laga bersama Dewa United sampai pekan ke-25 ya. Ya luar biasa sebenarnya progres. Cuman memang untuk di timnas Indonesia Mas Egy stagnan bahkan ya penurunan ya. Karena memang banyak faktor. Jelas faktor pertama persaingan di timnas sangat ketat karena memang banyak pemain naturalisasi yang bermain di timnas Indonesia. Mulai kehadiran Orat Mangun, mulai kehadiran Struijk, ya sekarang yang baru kehadiran oleh Romeni akan menjadi persaingan yang ketat di lini depan untuk Mas Egy Maulana Fikri. Apalagi masih banyak infonya pemain-pemain luar sana, pemain yang berdarah Indonesia yang mau atau kepengen dinaturalisasi. Sebenarnya Mas Egy ini kan termasuk hebat di kelompok usia timnas. Sudah tampil di timnas di kelompok usia sejak U16, U19 hingga U23. Paling menarik sebenarnya ketika di U19 ya, ketika timnas U19 bermain di Toulon turnamen Prancis. Meskipun kalah dengan Republik Ceko, Brasil, dan Skotlandia, Mas Egy tetap membawa pulang oleh-oleh berupa trofi Tour Revelation Trophy, di mana trofi ini diberi untuk penganugerahan pada pemain yang dianggap penting atau punya kontribusi lebih untuk tim. Ada Mas Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane yang juga pernah mendapatkan anugerah ini di Toulon ya. Jadi sebenarnya tidak kaleng-kaleng, luar biasa perjalanan Mas Egy dari kelompok usia hingga timnas senior. Hanya saja ketika timnas senior sudah mulai ramai naturalisasi, Mas Egy mulai agak berat untuk berkompetisi dengan yang lainnya karena memang kompetisinya mulai luar biasa, mulai berkelas. Jadi Mas Egy harus lebih semangat lagi untuk bisa menembus tim senior. Karena Mas Egy ini juga berkontribusi banyak di round 2 Piala Dunia.
Apalagi golnya yang dicetakkan ketika melawan Vietnam di GBK dan Indonesia menang 1-0 mampu memberi harapan yang luar biasa untuk bisa lolos ke round 3. Ketika itu kita berangkat ke Vietnam dan bisa menang telak di sana. Ya, perjuangan demi perjuangan. Tapi sekali lagi, tidak ada salahnya untuk Coach Clifford dan tim mencoba lagi kemampuan Egy Maulana Fikri. Karena dalam performanya yang sedang bagus-bagusnya, apalagi ketika kita compare di tim Liga 1 bersama Dewa United yang bermain bagus, dengan didukung beberapa pemain seperti tadi kita cerita, ada Mesidoro, Kambuaya, dan Hugo Gomez yang banyak mengalahkan bola kepadanya, dia mampu memanfaatkan, apalagi di timnas Indonesia yang pemainnya sudah luar biasa, skill dan kapasitasnya. Meskipun memang tidak bisa ditutup mata bahwasanya musuh-musuhnya, kompetitor timnas Indonesia, lawan-lawannya juga levelnya tidak kaleng-kaleng, level Asia. Dan sudah sering terbiasa ikut Piala Dunia sekelas Australia nanti, sekelas Arab Saudi, bahkan Bahrain pun pernah sampai mau lolos, tinggal playoff, sayang kalah dengan Selandia Baru waktu itu di Piala Dunia tahun berapa ya saya lupa. Tapi memang tim-tim ini kan sudah terbiasa. Ya, harapannya sekali lagi pemain Indonesia mampu lebih berdaya juang, lebih mampu menunjukkan kemampuan biar tetap mendapat peluang untuk bisa tampil di timnas Indonesia. Saya doakan Mas Egy Maulana Fikri mendapatkan kesempatan kembali ke timnas Indonesia di Maret ini melawan Australia maupun melawan Bahrain, dan bisa main meskipun berapa menit dan bisa dimanfaatkan oleh Mas Egy dengan sebaik mungkin. Dan tak menutup peluang untuk semua pemain lokal yang canggih di Indonesia. Bagaimana menurut supporter timnas Indonesia lainnya? Kasih komen. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.